Oh, juga paling kabutna. Ya, bahari dia ulun baca Quran ini kada tahu karena membaca tuh pasti kebulirin harus lambat kebulirin dua laju makinnya. Nah, tapi nama sudah karancakan kalawasan kalau gitu dulu waktu di kandangan itu alhamdulillah, waktu di rantau juga dulu alhamdulillah cak baca burda ini dan keberkahannya luar biasa alhamdulillah. Seperti yang ulun kisahkan minggu semalam, ya kan? Nah, itu banyak daripada burda itu bagus diminum atau dibawa guling, ya kan? Nah, kemudian diminum makan lawan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi pintar dan menjadi cerdas. Ulun membuktikan seorang artinya ada orang yang berkisah bersyukur dia makan tiap minggu, ya kemudian banyaknya dia pengaruhnya diminum makan. Nah, alhamdulillah ujar sering anak-anakku pada ada ranking 2-3, artinya ranking 1 berataan, artinya pintar banget ya, pintar itu. Walhasil apa dua hajat insya Allah dikabulkan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, burda ini pun seorangan dia ngalih terbaca, tapi amun baik-baik wah bisa terbaca. Nah, model kayak diharuskan, model kayak diwajib, model kayak rame baik-baik itu membaca. Yang pertama belinya baik-baik itu maka ada lancar atau 4 lancar, ya kan? Nah, ada lancar tapi lama kada lancar. Nah itu. Jadi burda ini adalah oleh ulama besar Imam Busiri. Beliau pengarang daripada burda ini, yang namanya burda itu artinya selimut. Burda selimut. Selimut ada yang menceritakan atau dikisahkan, ya kan? Pengarang burda ini adalah seorang penyair atau gimana pengarang syair. Tentunya orang-orang Misri ini syair cinta. Nah, kecintaannya berubah menjadi kepada kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Sidin sedang sakit. Kemudian beberapa bait itu ditulis oleh Sidin, ya Pak, dibaca karena bersangatan. Kasih dulu. Kasih bersangatan kecintaan. Ada masalah. Alhamdulillah. Jadi lagi sama. Ya. Jadi beliau dengan bersangatan kecintaannya kepada Rasulullah SAW sampai pada bait-bait yang tertentu, yaitu di ketika di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW disambung oleh Rasulullah SAW akan bait daripada karangan beliau. Ya, mudah-mudahan kita malam hari ini tadi membaca burdah, mudah-mudahan bertambah juga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, dengan berkat bertambah cinta dengan Rasulullah, maka insya Allah kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah keluarga saudara taat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita meneruskan daripada bacaan kita tentang dari apa yang ada tercantum di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau saya dulu pada jannah, amang jannah bisa lamas, amang jannah bisa lamas, bisa orang Arab gitu kan, minum cangkir gana mati. Nah itu alasannya tuh. Kenapa? Karena hidung orang-orang Arab itu panjang. Mentekesnya tuh tahiyot lamas, makanya halus-halus saja. Yang lebih belah halus-halus saja. Nah, halus ini yang panjang pada masuk, apalagi yang fisik. Yang panjang pada masuk, apalagi yang fisik. Alhamdulillah, dari si hidungnya pada terbalik ke atas, cakainya terbalik ke atas, urusan menjadi payung harus kemana-mana. Wallahu a'lam. Kemudian kita sampai pada mengenal daripada jenis yang kedua daripada sunnah, atau mengenal sunnah di dalam sembahyang, yaitu yang namanya sunnah ab'ad. Ada semalam sebelumnya sunnah hayat, kemudian berikutnya sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal, yaitu dan duduk untuk tasyahud dan selanjutnya mengucapkan atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu adalah dinamakan dengan sunnah ab'ad. Pasti kita rahatan sembahyang melakukan ada sunnah ab'ad, atau yang dimaksud dengan sunnah ab'ad tadi adalah pekerjaan dalam sembahyang, yaitu tasyahud awal atau duduk untuk tasyahud. Dan selanjutnya mencukupkan, yaitu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud awal. Sedangkan bacaan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad dilakukan pada tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, seterusnya ya kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di situ bila kita rahatan duduk tasyahud awal. Sedangkan seterusnya ada di situ ditambah dengan salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian boleh lagi ditambah dengan doa seterusnya. Nah itu tasyahud akhir dibaca itu. Nah itu termasuk sunnah abad. Kemudian yang termasuk juga sunnah abad yaitu adalah yang kedua membaca kunut. Kapan membaca kunut? Pada ketika iktidal rakaat terakhir sholat subuh. Dan pada kunut yaitu ketika sholat witir. Nah, biasanya kita berkunut apabila sudah 15 ke atas salah. Nah, itu bawa kunut yaitu akhir atau separuh setelah hidup 15 daripada bulan. Mudah-mudahan hafal juga. Pada hafal ingat atau berhafal sama-sama lain. Ini hafal lain berhafal. Hafal beda dengan berhafal. Kalau hafal itu pasti ingat. Kalau berhafal beliau tahu dengan beliau. Kalau tahu dengan beliau. Kalau kita baca Yasin adalah baca Yasin bahwa mengiringi Allah lancar doa sampai nang tuntung juga terjauh juga. Bang baca seorang berapa? Beda doa. Berapa? Lain orang hafal, menghafal, ingat ya Allah. Kamu berhafal, beliau. Kita ini lumrah baca Yasin itu bolehnya beliau itu disuruh Yasin hafal memang main hadis ya nomor bulu aja saja ya Allah. Ambilnya Yasinnya tak boleh Yasinnya tak boleh di luar kepala, namun di dalam kepala itu lain pulang. Yasin tak boleh. Nah, kemudian bacaan doa kunut adalah seperti demikian. Kita lumrah sudah mudah hafal bacaan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu atau fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka atau astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Sambil diasai pulang bahasa atau jalan pun diikuti pulang bacaannya ya kan. Yang kata awal asal diingatan umpatan baik ada aja bukunya yang kalau diikuti bahasa terus ya kayak arahatan badu Allah mahdini biman hadai anak babini kada badui sudah baca balon dia berduit. Perlu bahasa bacaan kita sembahyang itu dimiliki ya Allah diitihi bujur-bujur bacaannya. Yang ada salahnya ya dalam kita
hidup ini selalu belajar terus, kalau bakal tuntunan namun belajar itu. Nah, kalau bakal tuntunan belajar, amun nengali itu sudah parasa bisa, padahal luput. Ya Allah. Nah, ada istilah belajar ilmu agama ini tamat kerja. Kadang-kadang belajar ilmu agama tamat kerja. Buktinya pada tamat para guru-guru kita masih sibuk dalam keadaan mengulangi bacaan kitab. Nah, kemudian disampaikan kepada muridnya sama aja kalau dalam urusan ibadah pintu dua, sering-seringlah kita memiliki bacaan, membaiki bacaan dalam khususnya dalam sunnahnya, baik baca Fatihah ya kan, atau bacaan-bacaan yang lain, mungkin termasuk doa kunut ini tadi, mungkin ada nang talafihi tak kurangi ya kan, atau ada pas bacaannya, ada salah karena ilmu fikih itu, atau misalkan kita belajar ilmu agama itu, atau belajar ilmu fikih nih, yang kayak kita baca nih, tujuannya apa? Supaya dalam ibadah, supaya dalam kita melaksanakan ibadah itu baik dan benar. Lain orang yang belajar lawan orang yang ada belajar. Ketika seseorang itu beribadah dengan tuntunan ilmu agama, ya kan, dengan tuntunan ajaran yang dia pelajari, maka pertama amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan sesuai dengan apa yang dalam tuntunan pelajaran ketika dipelajari dalam urusan ibadah tersebut. Kemudian dikatakan pula kunut dapat dilaksanakan dengan membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat doa, dan ia membaca ayat tersebut dengan maksud membaca doa. Juga boleh dengan doa-doa lain walaupun yang bukan sunnahnya atau dalam tuntunannya. Biasanya dia pernah lah melihat orang berdoa kunut di Makkah, ya kan? Orang berdoa kunut di Makkah itu pada satu makna kayak kita membaca panjang, ya kan? Sampai tertangis-tangis biasanya imam-imam Haramain itu bila kunut, khususnya ketika sholat witir ya Allah, atau sudah separuh daripada bulan Ramadan baru. Nah, boleh. Artinya ditambahi doa kunut kita itu boleh ditambahi, tentunya yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat Al-Quran itu adalah bersifatkan daripada doa kepada Allah Subhanahu. Abang hafal Allah. Pada hafal terus tambah. Itu pun dengan tujuannya adalah untuk menambah daripada membaca doa kunut tersebut. Kemudian apabila meninggalkan salah satu sunnah
Dalam keadaan sengaja atau ragu, maka disunatkan melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Ketinggalan sunat ab'ad atau ketinggalan sunat hayat ya Allah, maka disunahkan melakukan sujud 2 kali sebelum salam, atau disebut dengan sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sembahyang kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran. Akhirnya apa? Sembahyang subuh, imbah rukuk langsung berdiri, langsung sujud. Kada sempat lagi merem. Kada sempat lagi remnya kalimat. Boleh gak perlu direm? Boleh. Iya kan? Umpamanya imbah rukuk, ya kalau berdiri hendak sujud, keingetan. Boleh berdiri. Dengan syarat jangan sampai melebihi daripada batas dia tunduk seperti rokok tadi. Kamu sudah sampai para pasujudan, kan jangan keguling share ya. Amun sedikit hari kita tunduk atau kada melebihi batas kita bawa dari rokok, boleh untuk berdiri. Ya kan? Kamu sudah para pengantin tuhur sampai ke lantai, sujud aja langsung. Atau umpamanya rahatan kita ketinggalan duduk antara duduk tasyahud awal gitu. Duduk tasyahud awal. Ketinggalan. Asa sudah asa tasyahud awal kok asa kada Pak. Asa ini kali aja kisah asa kan nyangka asa lapar Pak. Nah, ada tahun asa kan nyangka asa lapar itu asa maling ngerti sudah bawa nama kali belakang teman. Asa kan nyangka asa lapar kan. Ayo urusan makan tuh baik pada lapar. Nah, itu juga kita sembahyang. Kalau ini ragu, iya kan? Umpamanya ragu dalam tasyahud akhir tadi, tasyahud awal. Nah, bila ragu dalam tasyahud awal, ya kan? Maka tunggu. Kayaknya sebelum salam sudah tuntung bacaan tasyahud akhir, kita melakukan sujud 2 kali sujud. 2 kali sujud, atau dinamakan dengan sujud sahwi. Jangan salam dulu, ya kan? Amun salam dulu. Nah, iya. Sujud sahwi, sujud yang pertama bacaannya subhanaman la yanamu wala yasbu. Kemudian bangun dari sujud, tiba itu sujud lagi, baca lagi subhanaman la yanamu wala yasbu. Kemudian tiba itu salam. Ini banyak biasanya kita urusan dalam sembahyang ada yang pada ingat ya tadi kebanyakan pikiran kalau sembahyang. Nah, aturannya rahatan sembahyang itu diantak dulu, dijauhkan dulu, ya kan? Nah, fokus dulu, khusyuk, ya kan? Ingat gawian sembahyang aja, ingat bacaan sembahyang aja. Karena apa, di dalam sembahyang kita orang awam itu khusyuknya daripada orang awam itu adalah atau tingkatan yang paling rendah, yaitu khusyuk itu ingat dengan bacaan, kemudian ingat dengan gawian apa yang ada di dalam sembahyang. Nah, itu paling rendah tingkat khusyuk kita. Nah, beda dengan
ada tingkatan yang lebih tinggi atau apa yang kisah para sahabat itu pada merasa lagi apa ngarannya di panah ya Allah. Jadi ada kisah salah seorang wali Allah Ta'ala di Hadramaut daripada zuriat Rasulullah SAW. Sidin itu karena penyakit apa ngarannya masalah di tatang betis apa ngarannya diabetes, karena diabetes. Pokoknya anjuran dokter itu ditatak betis, amputasi barang aja bisa nyambat juga. Lalu Habib tadi pian kita amun pada di amputasi pian bisa kesambah penyakit pian. Lalu jadi apa tunggu sebelum bubuhan nikah para dokter hendak memproses menata batis tadi ujar sidin apa kaidah ujar sidin rahatan aku sembahyang silahkan kita rahatan sembahyang bila ujar sidin kaidah rahatan aku sembahyang rahatan tenggelam dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan diproses. Malah kita jangan didatang nyamuk mama ikut tadi sudah girik-girik tadi sudah. Artinya derajat tingkat kekhusyuan sidin itu sangat luar biasa. Akhirnya sembahyang sidin sudah bintang ada terlibat garang lagi nih sembahyang khusyuk ya Allah. Tapi nanti khusyuk dari mana sudah? Kemudian diproseslah batis sidin tadi. Itu juga kita mudah-mudahan dalam sembahyang ya Pak berusaha untuk minimal tadi apa mengingat bacaan dalam sembahyang, mengingat gawian dalam sembahyang. Insya Allah pasti apa ngarannya dalam kita sembahyang yang kada mudah kada ingat. Bertakbir Allahu Akbar ingat bacaannya apa itu doa iftitah baca doa iftitah tuntung doa iftitah apalagi itu kayak itu nah ibadah tuntung enak baca Fatihah apalagi surah apalagi apa itu sampai tuntung sembahyang sampai akhir kita sembahyang. Nah lakukan seperti demikian maka akan mendapatkan derajat daripada kekhusyuan di dalam kita melaksanakan ibadah sembahyang. Kemudian berikutnya wallahu ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini yaitu membaca sholawat, kemudian sedikit daripada menambah daripada ilmu yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan daripada kesempatan umur dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat pergunakan untuk selalu menambah taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita menambah kecintaan, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keampunan oleh Allah daripada segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa keluarga kita sebertaan, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita di dalam taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mudah dapat mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Sebelum kita mengakhiri perkumpulan malam hari ini, sebelum kita mengakhiri daripada majelis kita malam hari ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mari kita bersama-sama memusatkan pikiran kita kepada Allah, yaitu dengan